Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Utari dari kelas 1A Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila. Kajian filsafat mungkin terdengar abstrak untuk sebagian besar masyarakat. Ilmu filsafat memang bukan termasuk ilmu yang populer dipelajari di masyarakat kita. Seperti tujuan filsafat Pancasila maupun fungsi dari filsafat Pancasila yang mungkin tidak terdengar familiar bagi kita. Di dalamnya terdapat istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang bertindak sebagai basis atau ilmu dasar dari kajian filsafat ini. Apakah itu ontologi, epistologi, dan aksiologi? Di artikel kali ini, kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pengertian serta contoh kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi untuk mempermudah pemahaman kita semua. Simak terus ya. Pada awal kajian filsafat lahir di Andalusia yang lebih dikenal dengan Yunani, di mana disinilah lahir para filsuf hebat seperti Plato, Thucydides, dan Aristoteles yang selanjutnya menjadi inspirasi bagi para filsuf di belahan bumi lainnya. Di dalam kajian filsafat terdapat ilmu dasar yang digunakan yang dikenal dengan istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian ontologi, epistologi, dan aksiologi. Ontologi berasal dari bahasa Yunani, dari kata onto yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Maka ontologi diartikan sebagai ilmu pembahasan mengenai keberadaan. Ontologi sendiri adalah cabang dari ilmu filsafat yang tentang sifat atau wujud atau fenomena yang ingin diketahui manusia, dan pengertian lainnya disebutkan bahwa ontologi filsafat membahas tentang hakikat filsafat. Struktur filsafat adalah cabang-cabang filsafat serta teori yang ada di dalam setiap cabang tersebut. Sementara itu, epistemologi juga merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia. Epistemologi sering dikenal dengan teori pengetahuan. Kata ini juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata epistem yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Maka secara keseluruhan, epistemologi bisa diartikan ilmu tentang bagaimana cara seorang ilmuwan membangun ilmunya. Sementara itu, dalam epistemologi, persoalan-persoalan yang dibahas adalah tentang yang dimaksud dengan pengetahuan. Bagaimana seorang bisa mengetahui sesuatu? Bagaimana cara orang bisa memperoleh pengetahuan? Bagaimana cara menilai validalitas, serta apa perbedaan antara pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Tidak hanya itu, epistemologi juga membahas perbedaan yang ada antara kepercayaan, pengetahuan, pendapat, fakta, kenyataan, kesalahan, gagasan, kebenaran, kepastian, dan kebolehjadian. Selanjutnya, cabang ketiga dari kajian filsafat adalah aksiologi. Aksiologi juga berasal dari bahasa Yunani, dari kata axios yang berarti nilai dan logos yang berarti ilmu. Maka dari penggabungan dua kata ini, aksiologi berarti ilmu tentang nilai. Dengan aksiologi, kita mempelajari tentang apa gunanya dari ilmu pengetahuan yang didapat atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Seperti misalnya nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Ada 3 bagian yang menyusun aksiologi, yaitu moral conduct, aesthetic expression, dan sociopolitical. Oleh karena itu,
aksiologi merupakan cabang dari kajian filsafat yang berhubungan dengan etika, estetika, dan agama. Dari pengertian ketiga cabang kajian filsafat di atas, kita bisa mengetahui bahwa ketiga cabang ilmu ini saling melengkapi satu sama lain. Jika ontologi mempelajari hakikat keberadaan sesuatu atau fenomena apa yang ingin diketahui oleh manusia, maka epistemologi akan mempelajari tentang cara memperoleh pengetahuan tentang fenomena tersebut. Selanjutnya, aksiologi akan menjelaskan mengenai guna atau fungsi dari pengetahuan yang diperoleh itu. Jika dalam koridor ilmu yang pengetahuan pendidikan kewarganegaraan, mungkin kita bisa memahami ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan melihat bagaimana Pancasila sebagai ilmu pengetahuan. Misalnya, bagaimana kita mengenali Pancasila, apa fungsi Pancasila, hingga bagaimana kita mempelajari bahwa sesuatu yang kita lihat adalah Pancasila. Contoh kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi yaitu contoh dari kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebenarnya cukup sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja dikarenakan kebanyakan dari kita tidak familiar dan kajian filsafat, maka contoh-contoh tersebut sering luput dari perhatian kita. Maka dengan pembahasan kali ini, kita akan bisa lebih mengenal contoh kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang banyak ada di sekitar dan sangat mudah untuk kita terapkan sebagai pemikiran filsafat sederhana. Contoh dari ontologi misalnya, ontologi di rumah. Di zaman sekarang, begitu banyak model dan bentuk dari rumah. Bahkan sudah sangat umum rumah yang kita tempati ini bukan lagi berupa rumah yang berdiri menginjak tanah seperti yang biasa ada sejak zaman dahulu, melainkan berupa rumah susun atau apartemen yang dibangun bertingkat di bidang lahan tertentu. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah di tengah begitu banyak bentuk atau model-model rumah. Namun ide ini tentang rumah yang membuat kita tetap mengenali bahwa apa yang kita lihat adalah rumah, meskipun dari segi bentuk sudah banyak berubah. Kita akan tetap mengenali sebagai rumah di mana sebuah keluarga pulang dan berkumpul serta menjadi tempat tujuan untuk pulang. Contoh lain dari ontologi adalah ontologi tentang sahabat kita. Kita mungkin memiliki seorang sahabat yang kita kenal sejak sekolah dasar. Setelah kita lama berpisah, kita bertemu kembali setelah 15 tahun. Kemudian dalam sebuah acara, saat bertemu kembali, kita mungkin melibatkan adanya perubahan fisik dari sahabat kita itu, seperti terlihat lebih tua, lebih tinggi, lebih gemuk, dan perubahan-perubahan lainnya mungkin terjadi secara fisik. Namun, terlepas dari perubahan fisiknya, tetap ada sesuatu yang tidak berubah dari sahabat kita tersebut. Sesuatu yang tidak berubah itulah membuat kita tetap bisa mengenali dan mengetahui bahwa dia menjadi sahabat kita yang sama. Hal ini yang disebut dengan ontologi dari sahabat kita. Selanjutnya adalah contoh kasus dari epistemologi. Sebelumnya sudah dibahas bahwa epistemologi ini adalah cara manusia dalam memperoleh sebuah ilmu, pengetahuan. Maka jika kita membahas mengenai rumah yang sebelumnya, maka pertanyaan adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut rumah? Apa saja yang kita lihat sehingga kita mengetahui bahwa benda yang ada di sekitar kita yang kita lihat adalah benar-benar rumah? Misalnya, melihat dari fungsinya, lokasinya, atau tolak ukur lainnya. Demikian halnya ketika kita bertemu dengan sahabat kita semasa sekolah dasar. Dengan cara apa kita bisa mengenali bahwa seorang yang kita temui itu adalah sahabat kita di masa sekolah dasar 15 tahun yang lalu?
Apakah dari selera humornya yang masih sama? Atau dari cara dia makan, dari aspek-aspek identitas sosial yang dia miliki, atau sifat-sifat lainnya yang kita kenali ada pada sahabat kita di masa sekolah dasar dan masih ada hingga saat ini. Epistemologi dari sahabat kita ini adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa orang yang kita temui ini adalah orang yang sama dengan yang ada di ingatan kita 15 tahun yang lalu. Pada awalnya, kita akan menangkap keberadaan dan pengetahuan tentang rumah dan sahabat kita melalui panca indera yang kita punya. Informasi yang kita tangkap melalui panca indera itu selanjutnya akan dianalisa oleh otak dan akal kita yang kita miliki. Akal yang akan mengklasifikasikan informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan mengenai rumah dan sahabat kita. Inilah yang menjadi contoh kasus sederhana mengenai epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana dengan aksiologi? Apa contoh kasus aksiologi dalam kehidupan sehari-hari? Jika kita ingat di pembahasan awal, aksiologi membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang diperoleh. Ranah dari aksiologi ini sendiri adalah tentang etika dan estetika. Maka, dengan aksiologi kita bisa memilih apakah ilmu pengetahuan yang kita peroleh tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kita. Maka, jika kita masih membahas mengenai ilmu pengetahuan tentang rumah seperti sebelumnya, maka dengan aksiologi kita mencoba untuk mengetahui apakah rumah memberi manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, dengan kita mengetahui bahwa sesuatu ini adalah rumah, kita bisa lebih mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal, tempat seperti yang nyaman untuk kita, dan kita bisa mengenali bahwa rumah itu adalah komponen yang penting untuk kebahagiaan keluarga kita sehari-hari. Atau jika membahas tentang sahabat dan aksiologi, kita mengetahui apakah dengan kita menjadi mengenali sahabat lama, kita memberikan manfaat untuk kita. Misalnya, kita bisa menjalin kembali persahabatan yang telah lama berpisah, menjalin silaturahmi, atau menghibur diri dengan bernostalgia bersama sahabat. Dalam pendidikan kewarganegaraan, contoh kasus dari aksiologi ini akan mudah kita pelajari dari manfaat budaya politik dalam kehidupan sehari-hari, atau manfaat-manfaat lain kita temukan dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Contoh kasus ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini disebut di atas mungkin merupakan contoh kasus yang dapat kita temukan sehari-hari dalam bentuk yang paling sederhana. Masih ada banyak lagi contoh kasus lainnya yang bersifat sedikit lebih kompleks dan membutuhkan kajian atau demikian yang lebih mendalam. Misalnya saja kita mencoba merenungi bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang ada dalam contoh filsafat Pancasila. 1. Menjaga toleransi. 2. Menjaga kerukunan umat beragama. 3. Menyelenggarakan negara sesuai dengan nilai ketuhanan. 4. Menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. 5. Memihak dan membela negara. 6. Tidak membuat perpecah antara kelompok. 7. Mengakui persamaan derajat. 8. Menegakkan keadilan. 9. Penegakan demokrasi. Itulah tadi pengertian dari dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.